Ya, kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Pelaku penipuan penjualan iPhone, si kembar Rihanna dan Rihani kini ditahan setelah buron selama 1 bulan. Selama kabur, si kembar berpindah-pindah tempat tinggal. Saat digerebek di apartemen M Town, Gading Serpong, Tangerang, Banten, kembar Rihanna dan Rihani terlihat santai menjawab pertanyaan dari polisi. Bahkan tertawa-tawa kecil. Selama diburu, Rihanna dan Rihani ternyata tidak berada jauh-jauh dari Jakarta. Mereka kerap berpindah-pindah tempat tinggal dengan menggunakan jasa penyewaan properti online atau Airbnb. Proses penangkapan Rihanna dan Rihani juga didampingi keluarga mereka. Hingga saat ini, polisi menerima 18 laporan kejahatan penipuan penjualan iPhone yang dilakukan si kembar. Total kerugian dari 18 pelapor tersebut mencapai 35 miliar rupiah dengan kerugian terbesar seorang korban mencapai 2,5 miliar rupiah. Ya, untuk mengetahui perkembangan informasi dari kasus penipuan penjualan iPhone oleh si kembar Rihanna dan Rihani, kami ajak Anda bergabung bersama rekan kami Syahda Yostiza langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat siang Syahda, bagaimana informasi terbaru jalannya pemeriksaan terhadap si kembar di sana? Baik, selamat siang, Vena, Kenanen dan juga pemirsa. Memang kepolisian Polda Metro Jaya telah menangkap si kembar Rihanna dan Rihani yang merupakan pelaku penipuan penjualan iPhone murah. Ini kemudian sudah ditangkap, di mana memang sebelumnya kedua pelaku ini memang sempat menjadi daftar pencaharian orang. Mengingat bahwa si kembar ini kemudian acap kali berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain sehingga mempersulit pihak kepolisian untuk melakukan penangkapan. Hingga kemarin kemudian kepolisian telah melakukan konferensi pers dan kemudian menunjukkan bahwa kedua pelaku ini telah ditangkap di salah satu apartemen yakni M Town Resident yang berada di bilangan Gading Serpong, Tangerang, Banten. Dan oleh sebab itu unit dari apartemen yang memang dibeli oleh si kembar ini memang kemudian mereka sewa dari salah satu aplikasi pemesanan properti online. Dan memang untuk proses dari penangkapan oleh pihak kepolisian ini, kepolisian menerima laporan keberadaan dari si kembar ini pada hari Selasa dini hari, kemudian langsung bergerak menuju TKP tanpa ada bantuan dari polisi wanita agar tidak kehilangan jejak dari dua pelaku atau si kembar ini. Dan memang untuk saat ini Vena, Kenanen dan juga pemirsa, kepolisian masih terus melakukan pendalaman di mana dalam upaya untuk melakukan pendalaman terhadap kasus penipuan iPhone ini, pihak kepolisian nantinya akan bekerja sama dengan berbagai pihak, salah satunya yakni PPATK, di mana memang kalau bisa kita ulas sebelumnya PPATK telah memblokir sebanyak 21 rekening dari si kembar ini, di mana dari 21 rekening tersebut yang dibekukan ini tidak hanya terkait dengan penjualan jual beli iPhone, namun apakah ada hal lain daripada itu, kami juga belum mendapatkan keterangan lebih lanjut mengenai hal tersebut. Dan memang sebelumnya diketahui bahwa si kembar Rihanna dan juga Rihani ini telah menipu pre-order iPhone yang merugikan korban dengan meraup keuntungan nominal sebesar 35 miliar rupiah. Dan berdasarkan keterangan dari reseller yang kemudian didalami oleh pihak kepolisian, untuk harga satu handphone ini bisa dibanting harga hingga 3 juta rupiah. Nah, dari pemeriksaan sementara, pihak kepolisian juga menduga bahwa penipuan yang dilakukan oleh si kembar Rihanna dan juga Rihani ini melakukan skema Ponzi. Nah, lantas apa itu skema Ponzi? Jadi memang ini menggunakan modus investasi palsu, di mana nantinya investor ini akan diberikan keuntungan tapi bukan dari laba yang diperoleh atas kegiatan operasional tersebut, namun dari para investor yang baru direkrut setelahnya. Nah, sementara itu pihak kepolisian untuk saat ini masih
masih kemudian mendalami apakah ada pihak lain yang memang terlibat dari kasus penipuan Rihanna dan juga Riani ini, dan juga masih mendalami lebih lanjut mengenai motifnya. Memang acapkali disebutkan bahwa motif ekonomi menjadi landasan dari tindakan penipuan yang dilakukan oleh si kembar tersebut. Dan dalam kasus ini keduanya nantinya akan dijerat pasal 378 KUHP dan juga pasal 372 KUHP, pasal 64 KUHP, dan nantinya akan dijerat dengan Undang-Undang ITE. Begitu, kembali ke studio.